Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dan apa yang terjadi kalau orang kena begituan? Nah, sekarang contoh deh, ya yang selama ini. Begitu ada masa, kan polisi itu datang tuh dengan ini kan, dengan tameng kan. Perisai. Dia maju. Tapi kalau mereka ini terus kan Ini saya mau nanya sama Dokter Jaya. Dokter Jaya pernah nangis nggak? Waktu kecil dulu. Sekarang? Enggak. Udah nggak pernah nangis lagi? Enggak. Tapi Kecuali kalau di dapur, Franky kadang-kadang suka nangis. Gara-gara motong cabai. Bukan. Atau itu bawang merah. Bawang merah. Nah, tapi masih bisa nangis kan intinya kan? Bisa. Saya punya problem tuh, saya udah susah nangis. Nggak boleh dibilang nggak bisa nangis deh. Itu hati-hati loh. Itu ada penyakit loh, namanya mata kering. Nanti sambil kita ngomong mata kering. Itu nggak ada air mata, Franky, bener. Jadi kalau kena air bawang, kalau bawang merah sih berair, tapi peristiwa sedih segala macam tuh kayaknya susah untuk ngegerakin ininya. Air matanya udah susah keluar. Jadi ada yang bukan penyakitnya, tapi ininya otaknya konslet. Tapi kalau habis bisa nggak, Franky? Orang kehabisan air mata sampai mesti nyewa orang nangis. Bisa. Gini Dokter Jaya, kan lihat kita nih Jakarta dalam beberapa hari ini kan dalam keadaan istilahnya sedang kurang bagus untuk kita pergi keluar rumah ya Dok ya. Ya. Macet di mana-mana, banyak istilahnya tempat-tempat yang ditutup sama aparat ketertiban atau keamanan ya. Nah, sempat ke supermarket kan Dokter Jaya? Iya. Supermarket rame supermarketnya. Mallnya sepi. Kebetulan kita tempat belanjanya sama lagi Dok. Apa yang habis di situ Dok? Beras sama Indomie, Franky. Nah, Itu sampai satu lagi dorongan gak ada, Franky. Kalau beras Indomie mah di tempat kita belanja di mall itu Dok, itu sering habis. Berarti dokternya jarang ke supermarket. Kalau saya kan ya nganterin Pang 6 sering. Jadi yang saya mau tanya, apakah Dokter Jaya sempat nggak ke tempat untuk pasta gigi? Nggak. Dicek, siapa tahu di sana juga habis Dok. Nggak, tapi itu tahu nggak? Soal pasta gigi itu ternyata itu cucu saya pinter loh. Baru kelas 1 SD. Kan dia bilang, tahu nggak kamu gas air mata? Iya, gas yang bisa bikin air mata katanya. Terus, itunya pakai apa? Pakai odol, Grandpa katanya. Loh, saya jadi bingung. Kok anak kecil tahu soal odol? Maka dari itu, saya tuh nanti kita mau ngebahas itu Dok. Jadi waktu tadi saya tanya sama Dokter Jaya, sempat nggak ke tempat itu, pasta gigi? Siapa tahu di sana juga habis. Nah, jadi tadi Dokter Jaya punya cucu kan pinter. Pinter apa? Gitu. Bukan. Dia kayaknya kalau mau saya dari istilah pinter kita harus sepakat dulu nih Dok. Oh iya, tolol. Jangan-jangan dia tolol deh, Franky. Aduh, saya sih nggak ngomong. Kalau lain kali saya bilang, kamu tolol sekali ya. Maksud saya tadinya, ini pinter apa cerdas gitu Dok. Kan pinter sama cerdas pada saya ngomong beda Dok ya. Atau pinter kuadrat. Pinter-pinter. Gini loh Dok. Jadi saya ngeliatin setiap kali demo yang agak rusuh, orang itu taruh pasta gigi di sini. Kebetulan warnanya putih lagi Dok. Saya mau nanya sama Dokter ya, kalau kita pakai merek lain seperti Colgate ataupun Close Up yang warnanya hijau atau biru, fungsinya sama nggak? Atau itu gimana? Soalnya kan kalau Colgate di situ atau Pepsodent masing-masing ngeklaim kan bisa menjaga napas berapa jam atau apa sih formula lah apa gitu kan. Cuman kan warnanya putih, tapi kalau kita pakai yang merek tadi saya sebut itu hijau, biru gitu kan. Ada yang hitam. Pasta gigi ada yang hitam loh, Franky. Dakli. Enggak, warnanya hitam. Iya, yang gambar topi. Iya, Pakai topi Inggris. Tapi kan itu putih modalnya juga. putih. Enggak, yang putih modalnya juga. hitam, isinya hitam ada loh, Franky. Itu kalau kita pakein kan keren Dok. Jadi istilahnya nggak seragam kita warnanya putih semua, tapi kayak warnanya orang irian lagi perang-perangan, Franky. nggak yang pakai warna apa nih?
Nggak, kalau yang warna-warna putih-putih itu kan orang Irian, orang Afrika tuh. Ya. Jadi itu selalu orang make kayak begituan. Itu nggak salah penempatan kan, Dok? Ya enggak, tapi itu kalau menurut saya sih itu termasuk apa ya? Termasuk yang banyak ditulis-tulis di YouTube, di TikTok segala macam, tapi saya nggak yakin tuh. Berarti itu sugesti atau fakta? Nah iya nanti kita. Gitu. Jadi saya tuh lagi punya pemikiran, coba Long ya, yang demo-demo tuh pakai warnanya yang biru atau hijau, kan pasta gigi kan warnanya nggak putih semua. Enggak, kalau gitu nanti disangka lagi karena apa lagi. Kan gini Dok, saya cuma punya pemikiran tuh kenapa putih tahu untuk membedakan dia istilahnya korlapnya atau bukan gitu kan. Kalau korlap pakai warna hijau gitu kan, lebih menarik Dok. Oke Dok, saya mau nanya, gas air mata itu kan senyawa kimia Dok ya? Ya. Kenapa disebut gas air mata? Karena dia termasuk kelompok bahan kimia yang namanya lakrimator. 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 Lakrimator itu zat yang bisa membuat merangsang mata itu untuk keluarin air mata. Artinya kalau saya nggak bisa nangis Dok ya? Pakai gituan bisa. Pakai gituan bisa? Bisa. Nangisnya kejer nggak ya? Nggak, itu mengeluarkan air mata atau sampai orang kayak nangis kejer sampai, bisa keluar, sampai bisa keluar air mata tuh ngalir terus gitu. Iya. Bisa kayak gitu Dok. Iya. Itu ya ada sejenis kimia itu yang itu. Nah, tapi kalau yang biasanya dipakai di situ tuh ada kalau bisa dibandingin tuh ya, yang dipakai sebagai gas air mata tuh ada dua macam lagi. Ada yang satunya itu gas yang namanya CS, yang paling banyak ya dipakai CS. Satunya lagi yang namanya dia bilang pepper ball. Pepper ball itu yang Merica. Tapi sebenarnya bukan merica, itu cabai ya. Iya. Cabai, bukan merica sebenarnya. Yang ada disebut spray. Jadi spray pepper spray atau pepper ball. Disebutnya begitu. Itu dulu inget gak waktu tahun 98 tuh ada orang yang jualan begituan lagi, ditaruh di rumah. Jadi kalau ada orang itu disemprot begituan gitu. Jadi bisa orangnya yang kan disemprot nangis. Itu kalau yang kayak yang kecil-kecil itu maksud dokternya yang kecil-kecil kan? Iya. Efektifnya berapa meter sih? Ya bukan soal efektif berapa meter, dia nyemprotnya berapa jauh. Iya, artinya dia bisa berapa jauh tuh kan? Itu namanya OC, Frankie. OC apa tuh? Namanya istilahnya OC. OC itu oleoresin capsaicum namanya. Capsaicum itu cabe. Capsaicum annum itu cabe. Kalau capsaicin itu adalah bahan kimia yang bikin bisa menangis tuh dari cabe itu. Itu ada satu itu, yang itu biasanya jarang dipakai, kecuali itu untuk pribadi ya. Tapi kalau yang polisi pakai itu yang CS. CS itu singkatan nama orang lagi. Oh, bukan unsur kimianya, bukan. Unsur kimianya dikloro, bensilidin, malononitril. Tapi biasa disebut CS. CS itu nama orang penemunya. CS-nya siapa gitu ya? Corson namanya Ben Corson sama Roger Stroughton. Corson sama Stroughton CS. Jadi disebut CS, gas CS. Jadi itu si tadi pepper ball atau pepper spray itu sama CS tuh dua hal yang mirip. Yang mirip, hasilnya efeknya sama. Efeknya sama tapi mirip. Nah sekarang masalahnya begini. Pernah lihat nggak kalau ada kerusuhan, terus kemudian ditembakin begituan, itu nembaknya bagaimana caranya, Frank? Oh, sering di film-film atau di siaran-siaran itu sering. Jadi dia ada satu pelontarnya Dok. Pelontarnya senapan. Kayak senapan. Isinya berapa? 1. 5. Oh, 5. Dia seperti revolver gitu loh. Jadi diisi 5. Yang sekarang 5 ya? 5. Dulu kan 1. 5. Nah itu ada warna-warnanya, Franky. Dan itu warnanya tuh beda-beda. Hijau, biru sama merah. Di tabungnya? Kalengnya. Kalengnya itu namanya kanister kan. Kanisternya itu ada macam-macam warna. Penggunanya beda-beda. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hijau. Wanginya apa, Dok? Wanginya apa? Siapa tahu hijau tuh ada wanginya bedanya. Ya, kalau yang hijau itu biasanya kalau orangnya nggak terlalu banyak.
Itu keluarnya Oke. asap doang, Frank. Asap doang. Itu paling ringan. Hmm. Kalau yang biru itu kalau udah rada banyak itu gas air mata itu keluarnya langsung Jadi- orang nangis tuh. Jadi istilah kedokterannya kalau yang hijau placebo, Dok. Nah, yang merah itu kalau orang yang rame banget ditembak yang merah itu wah asapnya Hijau, gede. biru, merah. Udah 3 nih, Dok. Itu kadarnya beda. Yang makin tinggi yang merah. Di atas merah ada lagi? Enggak. Jadi mentok merah. Hmm. Jadi yang pertama hijau tuh istilahnya yang penting nakut-nakutin, asap doang orang udah pada mikir. Ya, Nah, kalau dia belum kapok, muncul si biru. ya, Masih juga merah. merah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau orang ditembak begitu, kalengnya bisa kena kepala, bisa luka nggak, Frank? Bisa dong. Gede nggak apa kalengnya? Segede apa, coba lihat. Kira-kira lebih kecil dari kaleng pilox dah, Dok. Iya, segitu. Kalau kena kepala, benjol juga loh, Frank. Iya sih. Nggak, ada orang yang luka gara-gara gitu. Itu namanya Nah, dua kali rugi, Dok. nah sekarang gini, orang ditembak, Hmm. tuh kena, terus sebenarnya itu bahaya nggak gas itu? Pertanyaannya itu. Terus kenapa dipakai kalau ada rame-rame begitu? Saya sih ngelihatnya kalau itu dipakai untuk sebagai penangkal kerusuhan aja, resiko bahayanya nggak terlalu bahaya. Tapi sangat tidak nyaman pasti, Dok. Nggak, tapi sebenarnya boleh nggak secara internasional dipakai begituan? Di luar negeri juga dipakai kok. Berarti boleh. Sebenarnya dia itu dipakai udah sejak lama, Frank. Sejak zaman Romawi, kerajaan Romawi dulu tuh yang itu mereka udah pakai begitu-begituan. Di Indonesia bukannya lebih lama lagi, Dok? Sejak zaman apa? Zaman Semar. Karena Tapi Semar. pelontarnya lain itu. Oke, Dok, terus Dok Romawi Zaman itu pakai Romawi itu apaan? udah mulai dipakai yang namanya gas-gas itu untuk bikin Orang nggak nyaman lah ya. Terus kemudian tuh yang paling banyak itu kemudian apa di Prancis. Di Prancis tuh 1912 itu udah dipakai tuh untuk polisi buat nembakin penjahat itu. 1912 berarti sebelum Perang Dunia Pertama tuh, Dok? Iya. Itu udah dipakai di Prancis. Terus kemudian waktu Perang Dunia ke-1 dipakai lagi juga. Tapi kemudian kan gara-gara pengalaman di di Perang Dunia ke-1 itu, kemudian secara internasional mereka membuat kesepakatan nggak boleh dipakai sebenarnya tahun 99. Jadi nggak boleh dipakai. Tunggu, Dok, senyawa kimianya yang tahun dulu sama sekarang sama atau ada perubahan? Perubahan. Oke, ada Tapi yang si CS itu baru diketemukan tahun 1928. 1928 artinya setelah Perang Dunia Pertama menjelang Perang Dunia Kedua. Iya. Tengah-tengah tuh, Dok. Itu mulai diketemukan gitu loh, dipakai. Nah, itu akhirnya kemudian jadi yang paling populer sampai terakhir. Nah, tapi tahun 2020 akhirnya tuh ada satu konvensi internasional tentang chemical war. Bahwa jadi ada konvensi internasional tentang perang kimia. Dibilang segala macam barang-barang itu kagak boleh dipakai untuk perang. Dilarang. Tetapi ada NB-nya. CS itu boleh dipakai secara domestik kalau untuk membubarkan kerusuhan. Karena kenapa? Itu dianggap yang paling ringan, tidak berbahaya, relatif tidak berbahaya. Nggak bahaya kan, Dok? Ya. Kecuali ketimpa langsung kena kepala tadi. Ya, Bocor. nggak terlalu bahaya. Tapi sebenarnya ya itu jarang dipakai sebenarnya. Tapi kemarin yang kita pernah heboh tuh waktu kasus Kanjuruhan tuh, ingat nggak? Itu lagi. Oh, stadion. Waktu Iya. itu kan pakai gituan. Sehingga akhirnya pada waktu itu di Indonesia itu dia bilang kalau untuk masalah olahraga tuh nggak boleh pakai begituan. Jadi kalau untuk ada kerusuhan waktu momen-momen olahraga nggak boleh dipakai tuh yang begituan. Itu instruksi dari Kapolri. Nggak boleh. Tapi kalau untuk kerusuhan-kerusuhan yang seperti kayak kemarin itu masih boleh dipakai. Oke. Jadi si CS ini 1928 itu sejak itukah boleh lagi dipakai atau masih tetap nggak boleh nih? Kalau buat perang nggak boleh. Kan perang sama kerusuhan lebih Enggak, parah kalau perang. buat perang itu dia dipakai yang dosisnya gede. Kalau yang buat kerusuhan itu yang dipakai yang dosisnya sedemikian rupa tuh dia tidak akan membahayakan kesehatan. Pakai resep dokter juga, Dok. Ya, nggak begitu membahayakan ya, tetapi
semuanya tuh punya efek langsung. Tapi pertanyaannya kenapa kok ditembak sama begitu, gas apaan itu? Bagaimana caranya dia bisa bikin begituan? Dan apa yang terjadi kalau orang kena begituan? Nah sekarang contoh deh, ya yang selama ini. Begitu ada massa, kan polisi itu datang tuh dengan ini kan, dengan tameng kan. Perisai. Dia maju. Tapi kalau mereka ini tuh kan ditembak sama begituan, mereka mundur semua. Nah pertanyaannya kenapa mereka mundur? Apa yang dirasakan oleh mereka sehingga mereka terpaksa mundur gara-gara itu? Saya sempat mempelajari sih di beberapa literatur, gas air mata tuh efeknya salah satunya bikin sesak napas katanya dok. Nah jadi gini, dia itu gas itu sebenarnya bukan gas lagi. Tahu nggak itu bukan gas sebenarnya? Itu partikel benda padat. Benda padat dicampur sama solvent, ditampur sama satu benda yang bisa meledakkan dia. Dan dia berubah jadi asap. Jadi itu asap, sebenarnya benda padat, asap. Jadi efeknya asap. Nah, asapnya itu termasuk golongan lakrimator. Jadi begini, di badan manusia, di berbagai macam bagian manusia, kulit dan selaput lendir itu yang seperti kayak mulut dan segala macam gitu ya. Itu ada reseptor. Reseptor itu artinya sesuatu salah satu bagian dari sel manusia itu yang bisa menangkap bahan kimia tertentu. Nah reseptornya itu bisa nangkep tuh partikel itu. Dan partikel itu kalau dia dilontarkan berupa asap, dia punya afinitas terhadap artinya punya kemampuan untuk berikatan dengan daerah yang lembab. Lembab apa? Mata, bibir, kulit, kulit daerah muka sama leher yang itu yang terekspos. Kalau kita nggak terlindungi pakaian, kena ke kulit, keringat, liur, termasuk masuk ke dalam paru karena itu dia punya daya ikat. Nah kalau dia terikat, dia itu mengambil elektron dari sel saraf sehingga ngirim berita ke otak. Ngirim berita ke otak, otaknya bilang panas, efeknya dan sakit. Panas dan sakit itu yang membuat kemudian orangnya itu kemudian akan kabur dari situ, kabur menghindar. Karena kalau enggak itu akan menimbulkan efek. Efeknya apa? Pada kulit, pada selaput lendir. Nah ada beberapa organ yang kena. Yang pertama mata. Mata bisa jadi merah, bisa jadi bengkak, terus keluar air mata. Hidung, rusuknya hidung kebakar rasanya, masuk ke tenggorokan, masuk ke paru. Nah itulah yang tadi kamu bilang, dia bisa batuk-batuk, bersin-bersin, sesak napas, masuk ke situ, ke kulit bisa kemerahan, rasanya seperti terbakar. Dan pada beberapa orang kalau dia misalnya dekat sekali dengan itu dan banyak yang nempel bisa menimbulkan luka bakar mungkin. Seperti kayak orang kena luka bakar. Dan kalau dia sampai tertelan, masuk lewat liur, ketelan. Apa yang ketelan dok? Kanisternya? Bukan, gasnya. Oh gasnya. Itu bisa bikin mual dan muntah. Jadi yang kena itu kulit, mulut, hidung, mata, sama sampai ke paru. Nah, karena itu maka reaksinya itu kan efeknya panas sama sakit. Itu sebenarnya benda yang bisa bikin orang sakit. Jadi, sehingga orang itu akan fight or flight. Dia kabur atau dia nyerang. Jadi itu orang akan istilahnya, tapi efeknya cukup lumayan lama tuh dok. Waktu kemarin di Kuitang itu saya dengerin di TV sampai sore masih ada efeknya. Begini, kalau orang kena begitu dia berhenti, jadi udah gak kena lagi, efeknya 15 menit sampai setengah jam hilang. Tapi kalau dia banyak jumlahnya bisa kadang-kadang berjam-jam baru hilang. Nah dok, jadi sejak tidak ada paparan lagi masih bisa setengah jam. Kalau seseorang nih dok, amit-amit ya, kita nggak ngarepin siapapun, entah demonstran apa, orangnya kemudian di medan peristiwa itu dia secara itu dia jatuh pingsan. Nggak ada yang nolongin. Nah itu parah. Kenapa? Apa yang terjadi? Gas itu lebih berat dari udara. Jadi adanya ke bawah. Di bawah. Jadi makanya kalau misalnya kita dikena di dalam satu penyerangan seperti itu, kita ada di daerah itu, yang paling harus dicegah adalah jangan sampai kita jatuh ke bawah.
Dipakai egrang, Dok. Nah, dia lari, mesti lari menjauh. Dia artinya dia harus menjauh dari tempat itu dan kemudian ke tempat yang lebih tinggi. Karena kenapa? Itu gasnya itu rendah, turun ke bawah. Jadi kalau jatuh itu bahaya. Kalau dia sampai jatuh, dia menghirup dalam jumlah yang lebih banyak daripada orang. Efeknya lebih banyak. Bisa bikin mati nggak? Dalam sejarah itu dia tidak mematikan, makanya itu boleh dipakai untuk riot, Franky. Oh. Kecuali kalau orangnya terpapar berkali-kali dan jangka panjang. Itu mungkin 3 jam terus-terusan di situ. misalnya, tapi itu almost impossible karena biasanya kayak gitu orang akan pergi. Tapi satu hal yang dibilang di literatur, kalau orang kena gas air mata itu sebaiknya dia jangan lari, dia jalan aja, Franky. Oke. Kenapa? Karena kalau dia lari, napasnya terengah-engah, dia ngisep lebih banyak, Masuk lebih banyak. Jadi begitu. Jadi intinya kan itu dia nyerang di bagian-bagian lunak, Dok ya, termasuk mata. Tapi orang selalu asumsinya jaganya matanya doang nih, Dok. Iya. Matanya doang, sementara dia lupa untuk ini. Makanya kalau aparat keamanan kan dia pakai masker ya. Iya, mereka pakai masker khusus yang nggak bisa nembus tuh. Yang dia lindungi apa? Hidung, mulut, mata. Kalau yang lainnya kan dia udah pakai tangan panjang. Jadi ke sana ya. Tapi begini, itu secara umum itu penelitian terhadap bahan CS itu yang paling banyaknya di Army Amerika, di TNI-nya Amerika, TNA, Tentara Nasional Amerika. Ini dipakai biasanya tuh orang-orang yang jadi tentara itu dilakukan penelitian pada mereka, dikasih ada efek gak gitu loh. TNI-nya Amerika ini persis kayak kakak saya, Dok. Kakak saya kan kebetulan sudah WN Amerika. Anaknya, keponakan saya tuh jadi masuk ke US Army. Pada waktu pelantikan, kakak saya ikut datang sebagai orang tuanya, pakainya baju batik, Dok. Enggak, tapi itu dilakukan penelitian pada mereka. Itu cuma penelitiannya jangka pendek ya. Jangka pendek, jadi ketahuan bahwa itu tuh tidak apa-apa gitu loh. Itu pada orang yang artinya dia dewasa, badannya kekar dan tidak punya penyakit. Tetapi kalau orangnya punya penyakit, be careful. Karena itu bisa jadi bahaya, Franky. Ada beberapa orang yang lebih rentan bisa kena penyakit yang lebih parah. Pertama, anak-anak. Daya tahannya lebih rendah, Dok ya. Orang tua. Terus orang yang menderita asma atau PPOK, penyakit paru kronis. Jadi orang yang perokok parah. Jadi setiap hari itu napasnya sesak terus. Nah, itu efeknya jadi parah. Kalau dia punya penyakit jantung, karena tadi kan salah satu efeknya itu adalah sakit, maka denyut jantung lebih kencang dari biasanya, dia bisa mengalami serangan jantung, memicu serangan jantung. Nah, itu yang pernah kejadian. Jadi artinya hati-hati. Dan satu lagi, orang hamil lagi. Iya, pasti kalau orang hamil. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada demo, kan kita bisa memperkirakan. Kalau ada demo kemungkinan ada begituan. Ya janganlah bawa anak-anak, orang tua jangan ikut-ikutan. Dan kalau dia punya asma atau PPOK atau hamil, ya jangan dekat situ. Kalau kita terpaksa lewatin seat bekas itu, Dok ya, walaupun udah nggak terlalu itu kan, pasti kan partikel tuh masih ngapung-ngapung lah ya. Pakai masker membantu nggak? Nolong nggak? Sangat membantu. Jadi biasanya katanya begini, kalau kita bisa memperkirakan bahwa pada waktu ada demo-demo begitu akan ada gas air mata, kita mestinya bikin proteksi diri. Proteksi diri apa? Pakai masker. Masker biasa itu mengurangi. Tapi kalau yang mau pakai yang mengurangi banget tuh yang pakai N95 itu loh. Yang itulah yang jadi orang betul-betul ini rapat. Tapi kalau yang biasa itu mengurangi. Mata pasti pakai kacamata. Pakai Google yang paling bagus adalah Google yang tukang las punya, Dok. Yang tukang las atau yang buat itu buat orang berenang, Franky. Tapi Google yang tukang las gak bisa lihat, Dok. Itu banget, Dok. Enggak, yang itu buat berenang lebih tepat, Dok. Ya gituan. Dan di situ pakai lengan panjang, Franky. Yang penting mulut hidung ketutup, mata ketutup, lengan panjang, itu mengurangi paparan. Sebenarnya bukan Google, harusnya kita nyebut Google, Dok ya. Google ya. Google. Jadi intinya ya kalau buat saya sih, kalau kita bukan bagian daripada perusuh atau yang bikin huru hara, ya kita hindarin. Tapi kadang-kadang begini, yang kemarin kejadian itu kan yang ribut tuh polisi ngejar sampai ke perumahan penduduk.
Di daerah Petamburan itu kan apa mama pada ngomel-ngomel karena dilempar ke pemukiman penduduk kan. Dilemparin. Jadi Iya, gimana ceritanya? ditembakin ke arah pemukiman penduduk. Nah, itu mama pada ngamuk, dia bilang di sini kan ada anak-anak, ada orang tua, enak aja Di gitu. Petamburan juga kan ada itu asrama polisi. Ya enggak, tapi maksudnya ini bukan di jalan raya yang ada masa begitu, dilemparin ke arah pemukiman. Masalahnya partikel itu tuh akan nempel dan mencemari daerah situ. Jadi intinya ini kalau si partikel ini dalam kondisi dipakai, itu efeknya tidak sampai mematikan. Ya, Cuman buat orang-orang memperberat tertentu aja. ada orang yang memang rentan, lebih rentan. Nah, itu yang harus dihindari, jangan ikut-ikutan lah ke situ. Kalau mau ikut-ikutan pakai pelindung tadi. Pakai goggle, Ya. pakai masker, modalnya gede, Dok. Iya, itu. Goggle kan kuat berenang minimum yang paling murah aja 100 ribuan kali ya. Enggak, kalau dikasih orang nggak bayar lagi. Oke. Nah, Dok, jadi kalau misalkan kita sebut kenapa disebut gas air mata, padahal kan itu kan bisa aja gas seperti yang lain. Gas-gas yang lain itu memperberat napas gitu ya. Ya, tapi masalah bukan soal mata, napas. Dia itu termasuk senyawa yang namanya lakrimator yang bisa bikin kita nangis. Sebenarnya ada beberapa macam partikel yang bisa dipakai untuk air mata, tapi yang terbanyak CS sama OC. OC itu yang dari merica tadi, yang dari cabai. Efeknya sama, tapi sumbernya beda, itu dari tumbuhan itu. Ya. Jadi ke pertanyaan saya, efektivitasnya seberapa jauh, berarti yang aparat gunakan itu lebih jauh daripada yang spray tadi kan, Dok? Iya. Karena dia begitu jatuh meledak dan dia kan nyebar. Kan ada pelontarnya, dilontarin, jadi rada jauh. Dan itu gasnya, itu yang gas yang terbentuk juga lebih banyak, asapnya lebih banyak. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan orang ya terpaksa, tentara pun juga pakai dia odol putih. Ya, bukan odol biru nih, Dok. Odol putih. Odol tuh sebenarnya nama kan, nama merek ya, Dok ya, odol. Pasta gigi ya, Dok ya, pasta yang putih. Sebenarnya itu gimana tuh? Apa yang terjadi antara partikel tersebut dengan si pasta gigi tadi? Penelitian membuktikan itu tidak ada gunanya, Frank. Jadi buat gaya-gayaan? Enggak, itu hoax aja. Tapi orang percaya itu gitu. Tapi nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada efeknya dengan gas air mata. Artinya kalau kena ya dia tetap aja nangis, tetap aja itu. Jadi nggak ada efek lagi. Termasuk orang bilang cucinya nanti dicucinya pakai air kembang. Enggak, air odol. Ada yang pakai air odol. Ada orang yang bilang itu pakai air itu soda kue. Enggak ada efek. Pokoknya yang penting air. Nah, sekarang begini. Jadi sembarangan air nggak boleh ya. Jadi gini, kalau orang misalnya tiba-tiba kena semprot, wah dia kena kan, dia pasti dikabur kan. Apa yang mesti dilakukan sama dia? Ngumpet. Cari tempat yang udaranya bersih. Kedua, cari tempat yang berlawanan dengan angin. Jadi kalau dari sana angin ke sebelah sini, kita nggak nyari ke sebelah sana. Kalau di sana ada aparat. Enggak, tapi pokoknya diposisikan sehingga kita jangan ke tempat yang kemudian nggak asapnya ke kita lagi. Ini artinya berguna, Dok. Nasihat dokter buat aparat. Jadi kalau kita mau nyemprotin, lihat dulu arah angin. Jangan sampai arah angin dari sana itu kita tembakin sudah angin kita ke sini. Iya, itu satu. Jadi ya dibilang ya kalau sebisanya jangan lari, karena lari itu bisa membuat tuh lebih banyak yang masuk ke dalam ke paru. Terus jalan aja, tapi berlawanan dengan arah angin dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Cari ke tempat yang udara masih bebas lah, Dok ya. Iya, lebih tinggi. Nah, udah sampai di sana, cari air. Air untuk tangan, untuk kulit itu cuci dengan air mengalir. Air mengalir apapun, pokoknya air bersih mengalir dicuci, itu air aja cukup sebenarnya. Kalau ada sabun, is okay, no problem kulit. Itu selama 15 menit, Franky. Karena dengan 15 menit itu semua partikelnya tuh akan hilang. 15 menit? Ya. Air mengalir 10-15 menit. Pakai air yang banyak. Lama itu, Dok? Ya lama. Makanya kan kabur ke rumah penduduk lah. Tapi kalau mata jangan sembarangan itu kan. Kita kan mesti mata itu nggak usah pakai apa-apa. Disemprot aja pakai air mineral.
Jadi supaya dia airnya mengalir banyak. Oke, sehingga partikel dia yang terlanjur nempel hilang dah dok ya, maksudnya dokter Iya. Jaya. Nah itu yang dari mata pakai air yang bersih, kulit itu pakai air sabun atau air mengalir aja juga nggak ada masalah. Nah soal yang napas nih, duduk, kemudian narik Duduk di tempat yang tinggi nih dok Iya. ya, jangan duduk di narik bawah napas ya. yang dalam, buang yang dalam. Pokoknya Tai kita, chi gitu. ya pokoknya kita keluarkan semaksimal mungkin. Itu. Nah terus kalau baju gimana? Karena baju kita kena, baju harus segera dibuka. Karena partikelnya itu akan kena ke kita lagi. Ganti baju. Ganti baju. Nah baju yang bekas dipakai itu masukin kantong plastik. Karena kenapa? Supaya dia nggak dicampur sama yang lain. Nanti kalau baju itu masih mau dipakai, kalau enggak ya dibuang bajunya. Kalau masih mau dipakai, dia harus dicucinya berkali-kali bilas. Dibilas berkali-kali dan dipisahkan dari pakaian lain. Karena kalau enggak, dia akan menular. Partikelnya bisa nyebar ke baju yang lain. Itu berapa hari hilangnya dok? Kalau Enggak, asal berkali-kali aja dibilas berkali-kali. Kan Tapi ada satu hal. Kalau di tempat situ banyak gas air mata, ya, itu daerah situ tuh tercemar. Jadi artinya kalau kita berkontak dengan daerah sekitar gitu, kita bisa bereaksi juga ke kulit itu kita. daya lekatnya sama juga kayak parfum asli itu dok. Nah, masalahnya begini. Masalahnya kalau itu disemprot masuk ke rumah, dia akan nempel, Frankie. Nempel ke furniture, ke karpet, dan segala macam. Dan itu kalau orang nyentuh gituan, kita juga bisa kena iritasi kulitnya. Nangis juga. Nah, makanya biasanya sih katanya sih kalau secara teoritis ya, ada jasa yang bisa ngebersihin begituan. Pakai Itu vacuum prinsipnya. cleaner, dok. Ya mereka profesional lah. Mereka membersihkan tuh dari furniture, dari karpet, dari segala macam supaya itu kemudian orang sekitar itu nggak akan terkena dampak dari itu. Karena begini, kalau kena ke kulit pada beberapa orang yang lumayan alergi itu bisa bikin kemerahan dan bikin luka bakar, kayak luka bakar. Oh, Bisa iritasi kadang-kadang gitu. sampai kemerahan, kalau kemerahan masih mending. Kadang-kadang sampai melenting seperti kayak melenting berisi air gitu loh, kayak orang kena lepuh, luka bakar. Itu yang nggak enak tuh dok ya. Ya. Jadi artinya ya dibilang nggak bahaya ya nggak bahaya, tetapi itu sangat tidak mengenakan. Itu katanya adalah gas yang dipakai untuk membuat orang tidak nyaman, sehingga orang akan kabur pasti. Gitu. Dok, kalau misalkan si orang tersebut artinya waktu ditembakkan nih dok ke sana, terus kemudian nyebarnya itu kan yang paling konsentrasi paling beratnya kan di dekat tempat dia meledak ya kan dok, berarti kan. Jadi sekitaran itu mungkin 5 meter ada kali dok ya, radius 5 meter ya? Iya. Kalau yang merah mungkin lebih kali, Merah lebih. Mungkin. Daya pancarnya juga lebih luas kali dok ya. Nah kalau misalkan sampai berbiji-biji ke sana, itu kan otomatis konsentrasinya sangat berat, sangat tinggi, iya. Makanya itu efektif sekali kalau ditembakin begitu orang kabur semua, Frankie. Karena rasanya tuh tidak nyaman, kerasa seperti terbakar, panas, sakit, mereka kabur pasti. Cuman masalahnya kadang-kadang orang tidak tahu lagi bagaimana. Nah sekarang kapan mesti ke dokter? Kalau nggak sembuh-sembuh 30 menit nggak sembuh. 30 menit, Frankie. Biasanya 15 menit sampai 30 menit. Kalau dia masih ada rasa terbakar segala macam, mendingan ke dokter deh. Biasanya di tempat di sekitar tuh ada pertolongan dokter akan bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau 30 menit dia nggak sembuh, artinya ini satu hal yang di luar normal gitu, dokter Jaya. Iya. Ya. Tapi juga jangan nekat kalau udah sekali kena begitu, kemudian maju lagi, kena lagi, maju kena. Nah itu kalau namanya kena berkali-kali itu efeknya pasti lebih berat. Nah itu yang saya perhatikan kan seperti itu. Ya saya sih nggak pernah ikut-ikutan demo yang kayak gitu karena istilah badan saya juga kan bukan badan orang yang sehat nih dok. Saya cuma ngeliatin kan orang itu kayak main petak umpet jadinya dok, maju mundur. Ya justru mundur. Itu kalau dia ada di depan terus ditembak dia kena, dia mundur, dia maju lagi, kena lagi, itu yang namanya berkali-kali. Nah yang itu biasanya kenanya lebih parah. Nah ini yang saya mau nanya sama dokter Jaya, orang-orang yang sering kali mengalami hal tersebut dok, dia punya kekebalannya bertambah nggak? Nah gini, ada orang yang kebal
Artinya ada orang yang lebih kebal dari orang lain. Ya. Itu ada sekitar 0,5% dari populasi itu yang relatif kebal terhadap gas air mata. Kebal artinya efeknya buat orang lain hebat, dia nggak terlalu hebat. Itu kenapa? Karena ada toleransi, Franky. Ada 0,5%, 0,5% lumayan banyak lah. Dari 200 orang ada satu lah. Iya. Saya nggak 201, 500. Tapi 500 orang ada satu orang yang. Ini kayak tadi pertanyaan saya, ini kan dia kan kalau memang punya bakat kebal nih dok. Pertanyaan saya, orang yang sudah sering demo nih dok, dia apakah dia mempunyai ada toleransi? Bertambah toleransinya berarti. Iya. Nah pada saat toleransi bertambah, sebenarnya yang terjadi di badan dia tuh apa? Apakah sebenarnya komponen dia nggak begitu ngerasain, tapi efeknya ya bahayanya tetap. Iya, apakah yang pertanyaan saya, apakah kayak tadi dok ya? Misalnya nih dok ya, penebalan di kulitnya, jadi sudah tidak dirasakan lagi. Kayak saya pernah dimarahin gara-gara saya ngelas pakai las listrik. Habis pakai las listrik tuh 3 hari nggak bisa ngelihat. Serius bener. Enggak, itu salah satu efek ke mata tuh. Nggak pakai kaca, nggak pakai Google. Enggak, efeknya ke mata salah satunya itu blur sementara atau kayak buta sementara gitu. Tapi begitu dia bisa bayar lagi. Tapi kan tukang las nih dok ya. Ini yang saya mau tanya gini kondisinya nih dok. Saya pada saat saya ngelas itu saya pakai kacamata hitam itu kan nggak nyaman. Saya pakai nggak tanpa kacamata nggak apa-apa. Ya. Akhirnya saya 3 hari nggak bisa ngelihat, nggak bisa buka kacamata. Saya nggak bisa buka. Gas air mata juga sama, cuman dia ngerasanya nggak begitu kerasa, tapi bahayanya tukang sama. las yang sudah profesional tanpa kacamata pun dia bisa. Apakah orang yang sering kali terkena paparan itu juga akan mengalami hal yang sama seperti si tukang las itu? Kemungkinan, tapi nggak semua orang, cuma sedikit kan tadi 0,2%. Oke, jadi artinya si orang tersebut jangan terlalu yakin bahwa gue udah sering nih kena. Toleransinya dia pertama enggak lah ya. Tapi begini, kalau dibilang itu sampai bahaya bisa bikin mati, Bang. Sejauh ini enggak. Yang pernah terjadi yang paling parah adalah orang habis kena begituan kemudian dia sesak napas. Dia napasnya berbunyi ngik gitu, begitu di foto ronsen, di ronsennya itu putih, dia mengalami edema paru. Parunya bengkak. Itu. Tapi yang sampai meninggal ada, tetapi itu biasanya karena serangan jantung lagi. Jadi penyakit lainnya yang mengikutinya dok ya. Soalnya gini, gas air mata itu tidak mungkin dilakukan penelitian. Orang digituin kemudian efek jangka panjang, karena penelitian yang paling banyak dilakukan pada tikus, Army Amerika. Tapi kalau bahayanya sampai mematikan itu pada tikus. Kalau pada tikus itu dikasih gas air mata tuh ada yang sampai meninggal, mati bukan meninggal. Ya. Dia matinya tuh karena kerusakan ginjal. Tapi kalau pada orang nggak etis dilakukan percobaan seperti itu, nggak pernah sampai segitu. Tapi artinya bisa berbahaya kalau orang itu punya penyakit lain gitu. Jadi himbauan aja nih, kalau untuk kalau lagi ada demo-demo gitu, orang yang penyakitan tuh dihindarilah. Anak-anak, orang tua janganlah, apalagi orang hamil. Orang hamil tuh bisa bikin keguguran, Pak. Diperkirakan bisa bikin keguguran. Tapi kadang-kadang kalau dia terpapar sering-sering beberapa kali terpapar begitu, efeknya tuh jadi lebih berat. Yang paling berat tuh sampai yang buta ada, Franky. Jadi matanya tuh mengalami kelainan sampai buta. Tapi itu kejadiannya jarang sekali, amat sangat jarang. Jadi dalam taraf masih boleh dipakai, tapi tidak dianjurkan lah ya, karena tetap ada efeknya dok ya. Cuman begini, kan kemarin tuh ya, pada kejadian kemarin tuh ada satu isu yang lain. Katanya yang ditembakin itu adalah gas CS yang udah kadaluarsa, Franky. Nggak tahu, saya nggak ada di media orang ngomong udah kadaluarsa. Nah sekarang masalahnya kalau barang kadaluarsa tuh ditembakin, efeknya sama nggak dengan yang nggak kadaluarsa? Ya ada sesuatu yang kadaluarsa dok ya. Menurut saya pasti akan ada efeknya. Entah efeknya itu meringankan atau memperburuk. Katanya begini, gas CS-nya itu akan mengalami degradasi. Produk degradasinya sifatnya lebih iritatif.
Jadi efeknya itu bisa menjadi lebih berat. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya udah kadaluarsa ya boy ya jangan dipakai begitu loh. Tapi kan siapa tahu pada saat kadaluarsa juga dia punya apa namanya zat untuk melebarkan tadi daya ledaknya juga jadi lebih kecil. Iya, tetapi dia berubah. Yang berubahnya itu bahan yang berubahnya itu komponennya berubah, itu menjadi lebih berbahaya, lebih iritatif. Jadi ya lebih bahaya buat kesehatan manusia. Itu. Benar ya, dipakai yang sudah kadaluarsa. Ya mana benar apa enggak ya nggak tahu lah. Tergantung kan dari bagian pengadaannya kan. Kita mana tahu. Kadang-kadang kan informasi yang kita terima ini kan tergantung siapa yang lagi benci apa media sosial enggak kan gitu. begitu. Iya, begitu. Cuman masalahnya kan kalau saya sih sebagai seorang dokter kalau dibilang seperti itu ya kita lihat apa efeknya. Ada orang yang melakukan penelitian soal begituan bahwa kalau yang itunya kadaluarsa seperti itu ya efeknya lebih berat. Itu penelitiannya biasanya kalau di luar negeri ya itu dilakukan pada angkatan mereka. Dok, tadi kan Dokter Jaya sebutin partikel tersebut setelah masuk ke dalam badan kita atau ini dia akan masuk mengirimkan pesan ke saraf. Ya, dia akan mengambil elektron dari saraf dan itu masuk ke otak, itu jalar ke otak itu sebagai satu rangsangan. Berarti dia otaknya bilang panas nih, sakit nih, kabur gitu, kayak gitu. Berarti dia bisa merusak saraf kita juga dong, Dok? Enggak. Itu cuman rangsangan aja. Oh. Rangsangannya kalau kita misalnya kalau kita pegang api, panas gitu, seperti itu perasaan. Karena misalnya contoh ya kalau kita pakai ini, yang OC ya, yang OC yang dari paper itu, dari itu sifat reseptornya itu sama persis dengan reseptor wasabi. Wasabi. Cuman dia jauh lebih kuat dari wasabi, jauh. Jadi kalau kita makan wasabi, rasanya gitu ya, hampir sama seperti itu. Langsung flight. Enggak, itu sama. Reseptornya sama, katanya ke otak dia bilang, ini. Berarti kalau mau ngerasain nggak usah ke tempat demo, Dok. Nggak usah ke tempat kerusuhan. Makan wasabi aja tuh rasanya sama gitu, Dok. Sama. Atau terbalik orang-orang yang mau persiapan. Dia lebih kuat aja itunya. Lebih merata kali ya, karena wasabi kan cuma gara-gara itu. Dia kan lebih kompleks. Sininya, matanya. Ya sama, makanya dia dirasain sama di hidung kan. Kalau wasabi kan nggak sampai ke mata, Dok. Enggak. Cuman nggak enak di hidungnya, kayaknya hidung kita ketusuk gitu kan. Ya. Oke, Dok. Jadi sekarang lagi, Dok. Kan kita tadi ngebahas si perusuhnya ataupun orang yang terpapar di sana. Tetapi kan aparat juga kan mau nggak mau kan juga dia paling sering dia Tapi aparat tuh sudah siap. Biasanya kalau yang bakal nembak-nembak itu mereka pakai peralatan semua kan. Enggak juga, kemarin saya liatin di TV yang nembakin juga enggak ini. Iya. Yang melontarkan. Artinya dia kalau nggak pakai peralatan begitu ya dia juga akan kena lah, sama aja Frankie. Dan lebih parah karena dia lebih sering ya. Enggak, tapi kan yang lontar jauh sebelah sana lebih kena. Dibalikin, Dok. Hah? Diambil dibalikin. Ya gitu. Kamu pengalaman? Bukan, saya liatin di TV aja karena saya yang kayak gitu tuh, saya tuh udah yang kayak gitu saya menghindari, bukannya kenapa karena kita kan nggak ada ininya, keperluannya juga gitu kan ya dalam hal seperti itu. Bukan kita tidak prihatin dengan suara rakyat ya, ininya generasinya udah lewat, Dok. Ya Dokter Jaya kan pasti juga udah nggak udah masuk kategori tua, Frankie Gabani, resiko tinggi, rentan. Resiko tinggi, Frankie. Itu kata-kata itu tua dihindarin lah, Dok. Pakai yang lebih halus, Dok. Tidak produktif lagi gitu, untuk hal-hal yang pakai kekerasan gitu kan. Kita jalurnya ada pakai jalur yang beda. Oke, Dok. Jadi si gas air mata itu, Dok, boleh dibilang tidak secara ilmu pengetahuan itu tidak cukup cuma dikasih malah itu tidak ada efeknya. Ya beberapa orang kalau yang tulisan tuh bilang bahwa yang namanya odol itu pasta gigi itu tidak ada efek. Jadi yang paling benar pakai Google. Ya, pakai Google, pakai tutupan muka itu, masker. Google dan masker ya. Ya, dan pakai lengan panjang lagi. Dan kalau udah kena ya lakukan tadi yang seperti tadi saya bilang. Cuci pakai air. Nah,
Itu tadi kalau keadaannya. Sedangkan kita lihat bahwa ada jam-jamnya nih dok. Pagi, siang, malam. Apakah itu mempengaruhi juga pagi, siang, malam efektivitas terhadap gas tersebut? Bukan efektivitas, itu angin Franky yang paling pengaruh. Jadi bukan pengaruh daripada itu suhu. nempel. Tapi begini, ada satu tips ya. Kalau kita mau demo, yang kayak begitu-begitu, sebaiknya itu di baju dan segala macam bawa air mineral. Jadi kalau kena langsung bisa dituangin air mineral Franky. Dan jangan nekat kalau udah begitu dong, berbandingkan kalau ditembak begitu udah kabur lah secepatnya dari tempat asap-asap gitu. Jadi jangan dilawan, jangan malah makin maju. Kenapa pertanyaan saya suhu ini? Kan malam itu kan relatif lebih dingin. Ya. Lebih dingin, gas itu tidak memuai. Ya. Nggak ngaruh ya, nggak terlalu banyak ngaruh ya, kecuali angin tadi ya. Kalau siang kan kita masuk duar, langsung nyebarnya pasti lebih nih karena udara lebih kosong. Iya. Oke dok. Jadi anjuran dokter Jaya apa dok? Anjurannya tadi dok? Iya kalau kamu maju jangan di paling depan lah. Paling depan pasti kena. Kalau udah gitu udah kita dipukul mundur, kita ke belakang, jangan maju lagi ke depan, kena lagi berkali-kali. Itu namanya nekat. Ini jiwa UI-nya nih masih muncul nih. Kalau saya anak BIPA biasanya nggak begitu dok. Ada begituan, ya kita hindarin deh, jangan ke situ. Enggak, tapi memang betul. Itu yang paling masalahnya gini, itu bahan kimia itu tidak ada antidotumnya, Franky. Tidak ada penawarnya. Jadi yang paling efektif adalah kalau mau demo pelajari situasinya, kira-kira bakal ada gituan nggak. Kalau ada gituan ya hindari tempatnya. Kalau mau ngadepi juga ya pakailah pelindung, kacamata, masker, minimum 3 tadi dok ya. Goggle, bukannya kacamata biasa nih dok, ya, kacamata kan tembus. Yang tutup. Goggle ya, goggle yang bisa itu. Terus kemudian pakai masker sama lengan panjang. Jadi jangan sampai kontak. Tutuplah sini ya, karena ini kan juga nggak enak kalau sininya kena nih dok, gatal-gatal. Yang paling kena biasanya muka dan leher, Franky. Jadi ya barangkali kalau bisa tutupi. Oh iya, kalau dia mau, saya lihatin memang yang di luar negeri mereka pakai sial gitu kan. Ya. Oke dok, jadi saya sih harapin ini dok, kejadian-kejadian kayak gini tuh jangan terlalu sering lah dok ya. Kalau nggak perlu banget. Ya, karena efeknya jelek Franky. Selain itu banyak korban-korban, entah luka lah, yang meninggal lah, segala macam. Belum lagi secara ekonomi kan nggak bagus buat negara kita. Iya, ini ya kita lagi dok. Ya artinya kalau mudah-mudahan kalau demo tuh ya suarakan itunya ke tempat dan lebih efektif dan lebih efisien gitu dok, maksud saya. Jangan pakai yang kayak gitu-gitu karena ya kan kasihan juga orang-orang yang nggak, gimana ya saya ngomongnya, bukannya apa ya. Semua orang pasti pengen pembaruan dan bagus, tapi orang-orang yang nggak siap dengan resikonya kan kena ikut gitu ya. Ya. Ya contohnya ya kayak kita pas lagi mau beli berasnya habis gitu. Oke dok, jadi dokter Jaya pokoknya intinya kalau pun kita sudah berada di tempat dari situ dan terpapar, cara penanganannya tuh pakai air yang mengalir selama mungkin, gitu ya dok ya. Oke, ada yang lain lagi dok kira-kira? Cukup. Terus dokternya sekarang mau kemana? Nggak ikut demo. Jangan dok. Nggak, kita boleh demo. Demo tuh kan suatu hal yang tidak dilarang, tapi rusuh yang nggak boleh. Betul kan dok? Yeah. Pak Prabowo kan bilang begitu, menyampaikan aspirasi itu oke-oke aja. Tapi rusuh, karena rusuh itu nggak semua orang suka gitu. Ya ada sih yang suka dengan kerusuhan, tapi kebanyakan masyarakat nggak suka. Oke, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!